Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ya dan Amin. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai dengan ke-20. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam Kristus hanya ada ya dan amin, dan tidak ada kata tidak dan kata sikap ragu-ragu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ya dan amin. Ternyata amin itu punya pemahaman ya, satu bentuk penegasan tentang segala sesuatu itu tanpa ragu-ragu. Lalu kita katakan ya dan amin. Itu termaktub di dalam Alkitab 2 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai dengan ke-20. Saya bacakan kembali. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Apa pemahaman tentang ya dan amin? Yang pertama-tama, Yesus Kristus ya dan amin kepada dirinya sendiri. Tatkala Kristus berjanji di dalam dirinya, di dalam rancangan Allah Tritunggal, mengasihi, menyelamatkan, menebus dosa, membangkitkan, mengangkat pada saat kita meninggal nanti, diangkat ke surga, janji-janji yang sudah Tuhan tetapkan. Bagaimana perlakuan kasih dan cintanya yang tetap ada dan tetap punya kualitas sebagai kualitas kasih Allah yang tidak pernah menurun kadarnya, yang tidak pernah melonggar cinta dan ikatannya, dan yang tidak pernah turun semangat untuk mencintai, semangat untuk mengasihi, yaitu semangat ilahi di dalam Allah Tritunggal untuk mengasihi dan mencintai kita. Sehingga dikatakan di dalam Kristus hanya aja iya dan amin. Di sini disinggung dua pribadi, Silwanus dan Timotius, yang merupakan murid-murid daripada Paulus. Mereka berdua yang kita tahu dengan jelas, mereka ada ayahnya adalah keturunan Yunani. Jadi ini adalah termasuk Silwanus juga adalah orang Yahudi tetapi punya tradisi Yunani. Dan mereka bertiga bersama-sama membantu, mereka berdua Silwanus dan Timotius membantu Paulus, mendampingi Paulus di dalam pelayanannya. Khususnya di dalam membantu dalam mengarang, membuat surat-surat yang dikirim ke berbagai jemaat. Artinya mereka juga termasuk salah satunya membuat surat untuk jemaat di Tesalonika. Mereka bertiga, sekalipun inti dari yang paling utama itu berasal dari Paulus, tetapi mereka menyusunnya bersama. Mereka saling tolong-menolong untuk menunaikan pekerjaan Allah di dalam memberitakan kabar baik ke seluruh muka bumi ini. Mari kita kembali tentang pemahaman ya dan amin. Ayat 16 dikatakan, demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ya, ikatannya ada hubungannya dengan janji. Sewaktu Allah berjanji, Allah pasti menepati. Sewaktu Allah berjanji, keindahan daripada janji dan fakta yang terjadi itu sama-sama indah. Sementara manusia kita tahu dengan jelas, janjinya lebih indah daripada faktanya. Bahkan faktanya itu sungguh-sungguh menjadi sebuah sumber kekecewaan. Bagaimana kita melihat manusia berjanji, baik dalam janji nikah, baik janji kemudian janji jabatan, termasuk janji-janji dalam jabatan politik, janji-janji untuk profesi kedokteran, janji-janji untuk profesi berbagai macam hal. Itu ada ikrar, ada janji, ada kesepakatan yang harus diambil, yang harus dibangun, yang harus kemudian ditegakkan. Dan janji itu diupayakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk dijalankan tanpa dikhianati, tanpa untuk dikurangi. Sehingga menjadi orang percaya, kita tidak hanya menjadi orang percaya kepada Kristus, tapi kita boleh mengatakan, biarlah ya Tuhan, aku menjadi orang percaya yang ya dan amin. Artinya hidup kita setiap masing-masing sebagai orang percaya
Sewaktu kita sudah bersepakat mengikuti Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat, lalu kita berjanji, Tuhan terima kasih untuk kasih setia, keselamatan, penebusan, pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan. Aku berjanji di hadapan Engkau, khususnya dalam ibadah-ibadah, janji pengampunan dosa, janji sebuah perubahan hidup. Aku akan meninggalkan manusia lamaku. Aku tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Berubah oleh pembaharuan budiku, sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Maka tekad dan komitmen itu harus dijaga dengan baik dan sesungguh-sungguhnya. Sewaktu kita berkomitmen dengan baik, karena firman Tuhan berkata, di dalam Kristus hanya ada ya dan tidak ada kata tidak. Di dalam Kristus ada komitmen yang harus tatkala diambil, itu dijalankan sepenuhnya. Sewaktu kita menjadi orang yang berkomitmen, kita akan menjadi orang yang berintegritas. Sewaktu kita menjadi orang yang berintegritas, kita akan menjadi orang yang dipercaya. Sewaktu kita menjadi orang yang dipercaya, maka kita akan menjadi orang yang dipakai oleh Allah, bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati dunia ini dengan bidang kita masing-masing. Tidak selalu harus jadi hamba Tuhan, tidak selalu harus menjadi seperti Paulus, Timotius, dan Silwanus, tetapi kita bisa memberkati. Sewaktu kita menjadi orang yang punya integritas, sewaktu orang yang pada saat berjanji bisa dipercaya, janji ucapannya, komitmennya, maka kita akan menjadi orang yang sesungguhnya menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu lewat kehidupan kita. Kita menjadi orang yang bukan sebentar ya, sebentar tidak. Menjadi orang yang peragu, atau orang menjadi bermuka dua, ke sini ya, ke sana ya. Menyenangkan semua orang. Padahal jelas itu adalah tindakan-tindakan yang sesuai dengan tidak dengan firman Allah. Kalau ke gereja kita menjadi orang yang kudus, setelah kita ke dunia, iya juga diajak berbuat dosa, digoda, dirayu. Kita jatuh ke dalam pencobaan. Ianya hanya di gereja, tapi setelah dalam dunia, ianya kepada dunia. Ini berarti kita tidak menjadi orang yang tidak bisa memegang janji sepenuhnya. Kalau Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang firman Tuhan katakan, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Biarlah kita menjadi orang percaya yang disebut kelompok orang yang ya dan amin. Bukan kelompok orang sebentar ya, sebentar tidak. Ke sini iya, ke sana tidak. Ke sana iya, ke sini tidak. Maka kita menjadi orang yang tidak pernah punya prinsip. Kita akan menjadi bergaul dengan siapapun, bergaul dengan Tuhan, tapi juga bergaul dengan setan. Percaya kepada firman Allah, tapi kita percaya juga kepada berbagai macam bujuk rayu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Biarlah kita boleh berkata, sebagaimana yang firman Tuhan sampaikan oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius, ya dan amin. Di dalam Kristus hanya ada ya dan amin, dan tidak ada kata tidak. Di dalam Kristus ada kesetiaan, ada integritas, ada kesungguhan. Ada sebuah kesetiaan yang kita tempuh dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.